Ya, saya persilakan Pak Umar, monggo. Oke, siap. Oke, saya share screen ya. Ini sudah kelihatan nggak slide saya? Belum. Sampun Pak, Sudah oke ya. jelas Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi. kesempatannya Pak Yudi untuk kuliah kamu ya pada malam hari ini ya. Dan untuk adik-adik semester 7 Pak nih, semester 7 ya mungkin karena ini sudah malam ya, jadi mungkin butuh agak fokus sedikit ya, biar tidak mengantuk. Karena ini juga akan menjadi bekal teman-teman nanti ketika PKPA yang gitu Pak ya, khususnya untuk di industri obat tradisional. Dan kebetulan Simas ini salah satu industri obat tradisional yang sudah lihat ya, yang dimana driftnya itu sudah paling tinggi dari apa yang saya sampaikan di sini berdasarkan apa yang kita terapkan di industri kita. Oke, ini outline course kita pada malam hari ini. Jadi nanti saya akan perkenalan sedikit, kemudian saya akan membahas tentang ASIMAS atau PT Agaricultus Mahmud Sentosa. Kemudian ada latar belakang kenapa kok kita harus mengetahui atau kenapa kok kita harus mengembangkan produk-produk bahan alam atau tradisional, kemudian bagaimana tahapannya dan produksinya ya, kemudian bagaimana sekilas tentang marketing. Karena background saya uh, untuk saat ini di marketing seperti itu ya, dari customer. Ya, perkenalkan nama saya Puma Aji Putra Pratama ya. Saya apoteker lulusan dari Universitas Airlangga angkatan 2008, kelahiran 1990, dan saya setelah lulus tahun 2013 langsung bekerja di PT Agaricultus Makmur Sentosa sampai dengan sekarang ya. Mulai dari manajer produksi dulu di awal-awal karena memang dulu peraturan untuk CPOTB atau uh, apa apoteker di industri obat tradisional itu tidak terlalu rumit dan tidak terlalu apa butuh perhatian khusus seperti yang di industri farmasi ya, jadi cukup cukup ringan. Jadi dulu di apoteker di industri obat tradisional tidak banyak ya, dulu cuma 2 orang dan sekarang sampai sekarang berkembang terus sampai ada banyak apoteker di tempat kita, ada sekitar 5 sampai 6 kalau tidak salah. Kemudian mulai dari produksi, terus dan manajemen representatif ini saya sebagai ini ya kepala untuk penanganan mutu untuk ISO dulu, kemudian setelah itu saya ditarik di marketing sebagai marketing advisor dan marketing manager. Nah, sekilas tentang Asimas ya, ini pabrik kita, industri kita di Lawang, Malang, Jawa Timur ya. Bangunan kita juga sudah terstandar GMP atau CPOTB ya kalau untuk obat tradisional. Jadi kami perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang food, dan kita juga bisa produksi pangan, kemudian kita juga bisa produksi obat tradisional atau herbal, kemudian kita juga bisa produksi kosmetik, kita juga punya izinnya untuk CPKB, kemudian sudah
tersertifikasi oleh Kementerian Kesehatan dan Badan POM. Kemudian sistem produksi kita tentunya sudah menerapkan CPUTB dan ISO serta HACCP ya. Jadi eh, proses produksi sudah terdokumentasi, terkontrol dengan baik dengan SDM yang kompeten dan sesuai dengan bidangnya. Sehingga output yang dihasilkan Si Bapak, ya, halo, gimana? untuk slide PPT-nya belum berubah, Bapak. Masih di slide awal. Oh, masih di slide awal ya. Ya, Bapak. Sudah. Gimana? Sudah berubah belum? Sudah bisa berubah slide-nya? Sudah, Pak, Sudah, Bapak. sampun. Oh, tadi ini ya, cuman di slide satu aja ya. Nggih, tadi baru sampun. Oh, ini sudah ya, sudah Nggih, ini ya, sampun, sudah Pak. kembali ya. Oke, siap. Sampai mana tadi? Oke, jadi fasilitas produksi kita sudah memenuhi ini ya, GMP atau CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Kemudian kita juga sudah menerapkan manajemen mutu ISO dan HACCP untuk keamanan pangan. Sebenarnya sama untuk standarisasi ISO dan HACCP itu hampir sama seperti CPOTB ya, hanya badan badan auditornya yang berbeda. Kalau CPOTB itu auditornya adalah Badan POM dari pemerintahan. Kalau ISO, HACCP dan lain-lain itu adalah swasta untuk auditornya ya. Jadi badan sertifikasi swasta yang menerbitkan sesuai dengan standar yang ada. Cuma untuk standar-standarnya hampir sama dengan BPNTB. Nah, berikut contoh-contoh sertifikat kita ya yang ada di PT Anggarikus dan Mahkota. Ada sertifikat CPOTB bentuknya seperti ini. Untuk sertifikat CPOTB ini biasanya ini ya per kategori ya seperti sediaan kapsul itu biasanya ada sertifikat sendiri. Kemudian untuk sediaan saset itu ada sertifikat sendiri. Kemudian ada sediaan apa tablet itu ada sendiri. Kemudian untuk sediaan cair itu ada sendiri. Jadi kita total di Asimas ini ada 4 CPOTB ya untuk sediaan tablet atau tablet, sediaan kapsul, kemudian sediaan saset cair, saset serbuk seperti itu. Kemudian untuk ISO dan HACCP sertifikat diterbitkan oleh badan eksternal ya di luar pemerintahan atau swasta. Di sini kita pakai SAI Global untuk auditornya atau badan eksternal dan sertifikasinya. Kemudian untuk halal MUI kita juga biasa mengajukan produk-produk kita kehalalannya ya sekarang dihandle oleh Kemenak untuk halal. Kemudian MUI adalah sebagai auditornya. Jadi kita harus submit ke Kementerian Agama, Kemenak lewat aplikasi Sterol ataupun si halal nanti diaudit oleh auditor sesuai dengan regional atau lokasinya. Kalau di Surabaya ada Jawa Timur dan Surabaya ada MUI Surabaya, ada apa UIN, ada yang lain-lain yang UMM atau yang lainnya yang punya izin untuk auditor halal. Kemudian untuk izin kosmetik dan industri obat tradisional ini diterbitkan oleh kementerian. Jadi kalau ingin membuat pabrik dari awal dari nol itu kita butuh izin dulu terkait izin industrinya ya. Izin industrinya ke Kementerian apa? Ke Kementerian Kesehatan. Nah, nanti kita diberikan izin industri dan izin kosmetik tergantung apa yang akan kita buat pabriknya seperti apa. Kemudian kita baru ke Badan POM untuk diaudit sarana dan prasarananya untuk bisa terbit sertifikat CPOTB. Nah, untuk yang lain ini sebenarnya opsional ya, bisa bisa diauditkan atau tidak tergantung kebutuhan. Tapi yang mandatori atau prinsipal biasanya adalah izin industri dan izin dari BPOM untuk CPOTB atau CPKB untuk kosmetik.
Nah, ini contoh-contoh sediaan produk yang bisa dikembangkan di kita di PT Agribus Sidoarjo Sentosa. Kita bisa produksi produk suplemen, herbal, kosmetik, atau pakan. Contohnya suplemen dan obat herbal bentuk sediaannya adalah tablet, kemudian kapsul, saset powder, dan liquid. Nah, untuk pangan kita bisa produksi seperti teh celup, sirup, atau mungkin powder dalam standing pouch atau susu, susu ASI booster dan lain-lain. Untuk kosmetik kita bisa membuat sediaan seperti krim, lotion, serum, dan lain-lain. Berikut contoh-contoh produk ada di list yang sebelah kanan untuk contoh suplemen, herbal, kosmetik, dan pangan. Oke, itu kemudian kita lanjut ke tahapan latar belakang ya. Sekarang kita sudah ada di era 4.0 di digital ya, di mana potensi market semakin besar dan membuat disrupsi di dunia pemasaran, khususnya di bidang OTC atau di bidang penjualan bebas ya, karena sekarang sudah banyak yang bisa berjualan di era digital ini, tidak harus industri tertentu. Kemudian ini juga adalah potensi yang bagus untuk mengembangkan dan memasarkan produk-produk herbal atau obat tradisional karena masyarakat itu selalu membutuhkan solusi untuk permasalahan kesehatan ya. Dan produk-produk solusi itu selalu dicari. Khususnya dengan adanya tren back to nature, terus edukasi masyarakat yang semakin pinter untuk saat ini, ya mereka akan tentunya semakin teredukasi untuk membeli produk-produk yang lebih bagus dan lebih aman. Kemudian sebagai apoteker atau farmasis tentunya kita bisa memiliki potensi ya dalam mengedukasi atau mengembangkan produk dibandingkan dengan profesi-profesi lain karena kita tentunya adalah profesi yang lebih mengenal tentang bahan baku, bahan aktif dan yang lainnya di industri atau di terkait bahan-bahan alam. Untuk tantangannya masih banyak produk ilegal yang dipasarkan atau belum ada izin atau bahkan produk palsu. Belum ada izinnya atau masih ilegal, belum ada POM-nya atau produk palsu yang dijual secara online. Kemudian tahapannya juga panjang untuk scale up produk dan perizinan. Jadi memang harus butuh kesabaran dan butuh riset pasar yang benar-benar tepat. Kemudian edukasi yang kurang atau minimnya bukti klinis pada produk yang dijual ya. Kadang-kadang kita dapati produk-produk di pasaran itu ya hanya sekedar produk, cuman untuk edukasi dan bukti ilmiahnya masih kurang. Nah, apabila produk itu ditambahkan dengan bukti-bukti klinis yang mendukung, tentunya akan lebih bermutu, bermanfaat, dan lebih berkhasiat. Nah, kemudian banyak dari penelitian-penelitian yang di kampus itu belum dikembangkan menjadi produk. Bahkan hasil skripsi teman-teman tentang manfaat dari bahan-bahan, nah itu kebanyakan jadi ini ya, jadi buku ya di perpustakaan atau jadi jurnal. Nah itu apabila dikembangkan menjadi produk yang bisa dihilirisasi dan bisa dipasarkan serta dikonsumsi masyarakat itu menjadi hal yang lebih baik. Oke, nah di sini kenapa sih kita kok harus mengembangkan produk-produk bahan alam ya? Kalau kita lihat sendiri Indonesia itu potensinya cukup banyak ya. Dari alam sendiri kita memiliki kekayaan hayati yang cukup banyak. Dapat 30.000 lebih spesies tanaman yang teridentifikasi. 9.600 diantaranya sudah diketahui bermanfaat. Kemudian 300 diantaranya sudah dikembangkan sebagai bahan baku obat tradisional dan bahkan bahan baku obat ya untuk obat kimia. Kemudian kita memiliki populasi yang sangat besar ya di Indonesia sendiri, ada 200 juta jiwa yang
yang memiliki potensi daya beli yang cukup bagus, bahkan menjadi rebutan sebagai pangsa pasar di Asia. Kemudian jamu ya, jamu tentunya adalah warisan budaya kita yang tentunya harus kita lestarikan, dan banyak sekali minat-minat konsumen saat ini di era-era ini untuk mau mengkonsumsi jamu. Dan di sini hari riset kesehatan dasar menghasilkan bahwa 50% orang yang menggunakan jamu itu sebagian besar merasakan manfaatnya. Jadi kenapa tidak bahan alam itu diteliti, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk peningkatan kesehatan, bahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Nah, ini potensi atau market trend ya untuk di pasar global ini cukup banyak ya. Jadi pertumbuhannya hampir 6,7% per tahun, dan jamu atau obat tradisional itu ternyata tidak hanya diminati di Indonesia, akan tetapi juga diminati di pasar global atau internasional seperti Jepang, China, Korea, Amerika, dan lain-lain itu juga 40% ke atas banyak juga menggunakan obat tradisional atau jamu. Bahkan tidak sedikit brand-brand terkenal ya yang sudah banyak diekspor dan digunakan juga di negara lain. Nah, ini market trend untuk pangan fungsional ya. Jadi dari bahan alam tidak hanya bisa dimanfaatkan sebagai obat tradisional, cuman pangan-pangan fungsional juga banyak diminati. Pangan fungsional itu bisa dari mentah atau pangan yang ditambahkan vitamin atau difortifikasi atau suplemen kesehatan. Dan kebanyakan dari mereka konsumen ini mencari pangan-pangan fungsional atau suplemen untuk membantu atau mengatasi solusi kesehatan mereka seperti diabetes, kelebihan berat badan, kemudian kolesterol yang tinggi, kemudian gangguan pencernaan, ya, untuk kesehatan jantung dan lain-lain. Jadi mereka menginginkan produk-produk yang lebih sehat ya untuk dikonsumsi. Nah, kemudian apa pengaruh media digital atau internet ya terhadap atau era digital ini terhadap konsumen atau masyarakat kita saat ini? Jadi kebanyakan media digital ini digunakan orang saat ini untuk mencari informasi ya. Jadi mereka sekarang orang-orang ini mencari informasi tentang kesehatan atau bahkan bahan-bahan herbal itu sekarang dari internet ya. Kita mau cari informasi tentang Sambiloto contohnya. Kebanyakan ya kita buka internet, cari jurnal ataupun cari riset ya. Beda dengan dulu ya kita yang harus ke perpustakaan ataupun apa untuk mencari data-data ini. Nah, sekarang data-data tersebut sudah mudah diakses dan mudah didapatkan, sehingga media digital akan meningkatkan demand konsumen karena meningkatnya akses digital dan kemudahan. Nah, ini fakta-fakta bahwa transaksi lewat online atau e-commerce juga semakin lama semakin meningkat ya, mulai dari tahun 2018 sampai sekarang pertumbuhannya juga sangat signifikan, dan banyak juga aplikasi-aplikasi yang di-download ya untuk edukasi di media digital seperti TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, dan lain. Nah, kemudian di sini media digital dan fungsinya ya. Jadi Indonesia adalah negara dengan kategori populasi yang tinggi ya, 200 juta jiwa. Dan di sini media digital akan memberikan pengaruh
dan budaya baru bagi masyarakat Indonesia. Dan, di sini dari hasil survei kita tahu bahwa jumlah masyarakat Indonesia sekitar 200 juta jiwa, namun yang memiliki handphone atau terkoneksi dengan smartphone itu ternyata ada lebih dari jumlah populasi ya, sekitar 345 juta jiwa. Jadi di sini kita dapat asumsikan bahwa satu orang ada yang memiliki lebih dari satu handphone. Dan sebagian besar dari mereka tentunya menggunakan akses internet, sekitar 73% lebih. Dan di sini yang aktif menggunakan sosial media ada sekitar 60% lebih ya. Jadi hampir bisa dikatakan bahwa mereka hampir 60% akan selalu mengakses sosial media, selalu mengakses internet. Dan itu adalah potensi pasar yang tidak boleh kita sia-siakan. Kita harus memanfaatkan potensi ini. Nah, ini mereka media digital juga sangat merubah gaya hidup, gaya konsumsi orang secara global ya. Jadi kebanyakan mereka akan mencari servis atau produk lewat internet ya. Kemudian akan membandingkan harganya, kemudian akan mampir ke toko online, kemudian akan melakukan pembelian via online, dan itu semuanya dilakukan hanya dengan satu fasilitas yaitu handphone, di mana itu datanya adalah lebih dari 70%. Sehingga kemajuan teknologi akan semakin mempermudah konsumen dalam mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Karena ketika kita butuh apa-apa, kita tinggal cari di internet, kita kunjungi tokonya, dan kita bisa lakukan pembelian secara online. Dan bagi brand owner tentunya atau pemilik merek-merek untuk satu produk akan semakin mudah dalam membidik pasar sesuai dengan segmen, karena kita bisa secara tertarget memberikan edukasi atau iklan kita kepada orang dengan minat-minat tertentu. Katakanlah kita ingin memberikan iklan kepada yang berminat terhadap olahraga, yaitu kita bisa spend iklan hanya untuk orang yang suka olahraga, jadi tidak secara umum, sehingga budget iklannya akan lebih efektif dan lebih murah. Nah, di sini aplikasi yang sering digunakan pada sosial media secara global atau internasional adalah Facebook, YouTube, dan WhatsApp. Jadi banyak dari marketer-marketer atau internet marketing menggunakan iklan di Facebook dan Instagram, Facebook Ad, kemudian ada YouTube Ad juga atau Google Ad. Nah, itu adalah tool-tool yang semakin mempermudah brand owner dalam mengiklankan produk. Nah, ini juga contoh dari perubahan perilaku konsumen ya. Jadi digitalisasi mengubah perilaku belanja kita lebih ke online ya, karena memang lebih mudah. Ini ada 180 juta produk yang dipromosikan melalui Shopee. Kemudian konten kreator juga senantiasa meningkat ya, banyak 2,5 kali. Kemudian di sini ada pengguna usia muda lebih aktif belanja online ya, karena memang mereka sering menggunakan handphone dan sering mendapatkan akses-akses digital daripada kalangan dengan usia yang lebih tua atau generasi yang sebelumnya. Dan konsumen di luar kota, di luar kota besar semakin memanfaatkan layanan digital. Oke, kemudian untuk produk dan tahap pengembangan untuk bahan alam, di sini bahan alam berpotensi dikembangkan menjadi produk yang beraneka ragam ya. Jadi kita
yang lebih tahu di apoteker atau di farmasis yang lebih tahu, sehingga lebih apa, lebih bisa memanfaatkan peluang ini, karena bahan alam bisa dikembangkan menjadi pangan fungsional atau ekstrak bahan alam atau sediaan herbal atau sediaan kosmetik atau skincare ataupun suplemen kesehatan. Dan di sini secara regulasi semuanya tentunya yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar ya, dan itu dikontrol oleh Badan POM, Badan Pengawas Obat dan. Kemudian kalau sebagai seorang marketer, investasi dalam pembangunan industri obat tradisional dan industri farmasi tentunya membutuhkan investasi yang tidak sedikit ya, dari sisi bangunan, fasilitas, personalia, kemudian dari sisi mesin dan lain-lain. Nah itu tentunya budget investasinya tidak sedikit. Oleh karena itu banyak orang-orang yang menjalin kerjasama atau kontrak produksi atau tol manufaktur atau yang namanya maklon ya, dengan mitra-mitra seperti kita, jadi industri obat internasional atau industri farmasi. Nah, kemudian sebagai apoteker atau ahli herbal memiliki potensi yang tadimu yang lebih unggul dalam menilai atau melakukan riset pasar atau untuk membentuk suatu produk yang lebih unik, ya, lebih tepat guna dan lebih tepat sasaran. Nah, ini contoh klasifikasi produk yang ada di Indonesia ya. Ini dari situsnya Badan POM. Nah, ini yang diawasi oleh Badan POM itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kategori ya, 5 kategori termasuk obat. Jadi mulai dari makanan dan minuman, ada kosmetika, ada suplemen makanan, ada obat tradisional, dan ada obat kimia. Ini data tahun 2021 ya. Dan tahun 2023 itu jumlahnya juga semakin meningkat. Ada lebih dari 2 kali merek baru yang didaftarkan. Jadi perkembangan bisa kita lihat bahwa perkembangan industri obat tradisional, industri pangan itu cukup berpotensi ya, cukup memiliki peluang yang bagus. Nah ini untuk obat tradisional sendiri, teman-teman juga tahu ya terkait definisinya berdasarkan Badan POM atau undang-undang. Di sini definisi obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan atau hewan atau mineral atau sediaan galenik atau sarian atau campuran dari semuanya yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian obat tradisional harus diproduksi sesuai CPOTB, yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik dan memiliki izin edar sebelum diedarkan. Nah, ini klasifikasi dari obat tradisional ya, mulai dari jamu, yang dimana jamu ini klaimnya masih empiris ya, atau berdasarkan jurnal atau pengalaman, kebanyakan sih masih berdasarkan empiris atau pengalaman dari moyang, dan klaimnya biasanya bersifat membantu seperti itu. Kemudian untuk obat herbal terstandar adalah sediaan jamu yang telah dilakukan standarisasi di bahan bakunya. Jadi ekstraknya telah distandarkan kandungan tertentu, misalkan kandungan bahan metabolit sekunder tertentu, dan diuji kemanfaatannya atau khasiatnya pada hewan coba atau uji praklinik ya. Contohnya misalkan ekstrak temulawak, apabila kita menggunakan ekstrak temulawak secara langsung dari silisia, itu kategorinya masih jamu ya. Cuman nanti ketika kita sudah standarisasi, oh misalkan kapsul dari ekstrak temulawak dengan kandungan kurkumin minimal 3%. Nah, itu bahan bakunya sudah distandarisasi, kemudian kita ujikan juga
ke hewan coba dan ternyata bisa untuk meningkatkan nafsu makan. Nah, itu sudah bisa kita klaim ke tahapan yang lebih tinggi, yaitu obat herbal terstandar. Kemudian di fitofarmaka adalah obat herbal terstandar yang sudah diujikan ke manusia ya, atau diuji klinik. Jadi produknya sudah dilakukan uji klinik ke manusia dan memang benar-benar didapatkan data bermanfaat atau berkhasiat sesuai dengan klaim. Jadi biasanya kalau di industri itu kita tidak bisa langsung ke fitofarmaka ya. Jadi industri itu akan mendaftarkan dari awal ya, dari jamu dulu. Kemudian kita ada data, kita akan meningkat ke obat herbal terstandar. Kemudian kita ada data lagi, kita akan meningkat ke fitofarmaka. Nah ini kemudian ada pengelompokan lain ya, ada pengelompokan seperti uh, obat bahan alam asing ya. Jadi obat bahan alam asing itu adalah obat herbal, obat tradisional yang menggunakan bahan-bahan yang tidak dibudidayakan di Indonesia atau tidak origin dari Indonesia. Kemudian kelompok yang lain juga ada obat bahan alam Indonesia seperti jamu, jamu saintifikasi dan fitofarmaka. Klasifikasinya masih sama seperti yang sebelumnya. Nah, ini contoh bagaimana kita untuk mengenali nomor izin edar ya. Kita bisa download aplikasi BPOM Mobile seperti ini. Kemudian kita bisa scan QR code yang ada di kemasan. Biasanya akan muncul eh, nomor BPOM-nya berapa, produknya apa, mereknya apa, industrinya siapa, begitu. Atau kalau lebih lengkap lagi nanti bisa bisa kita lihat kandungan dan komposisinya juga apa. Apabila tidak sesuai ya biasanya atau tidak dapat di scan itu biasanya adalah obat atau produk-produk yang palsu atau produk yang ilegal. Kalau jamu atau obat tradisional biasanya ada kategori ada nomornya TR sekian-sekian untuk lokal atau kalau impor produk impor biasanya ada TI. Kemudian untuk OHT ada huruf awalnya HT, ada nomornya. Kemudian untuk fitofarmaka ada FF dan kemudian diikuti nomor-nomor yang lain. Dan untuk suplemen makanan ini ada POM SD ya untuk suplemen lokal, POM SI untuk suplemen impor. Untuk makanan atau pangan olahan biasanya kodenya adalah MD untuk lokal dan MI untuk impor. Untuk kosmetika ini tidak ada kategori lokal atau impor karena semuanya kategorinya sudah di generalisasi NA sekian sekian sekian. Dan untuk obat herbal terstandar dan fitofarmaka untuk di Indonesia sendiri itu masih pemerintah masih memprioritaskan produk lokal ya. Jadi untuk produk impor itu biasanya uh, tidak bisa masuk ke kategori obat herbal dan fitofarmaka. Biasanya hanya masuk ke obat herbal atau jamu komplei. Nah ini regulasi produk di Indonesia ya atau di Badan POM sendiri. Jadi biasanya Badan POM itu akan mengevaluasi dari sisi mutu, keamanan dan keasasiatnya. Kalau diterima nanti baru produk kita akan bisa mendapatkan izin edar. Jadi tahapannya dari mereka secara singkat seperti ini. Jadi kita mendaftarkan, kita membuat dokumen registrasi akan dievaluasi. Kemudian hasil evaluasinya apabila diterima akan bisa keluar nomor BPOM-nya. Tapi kalau ditolak ya harus diperbarui atau direvisi atau gagal untuk diajukan. Nah ini beberapa contoh regulasi di obat tradisional ya. Ini ada undang-undangnya mulai dari payungnya.
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sampai ini standar pelayanan publik di Badan POM. Nanti bisa dicek sendiri satu-satu bila ingin tahu lebih lanjut atau apabila teman-teman nanti magang di bagian R&D dan registrasi, mungkin teman-teman butuh bisa cek satu-satu untuk regulasinya. Nah ini secara umum aja ya. Jadi untuk registrasi di mana di obat tradisional atau obat bahan alam ini ada beberapa tahapan yaitu praregistrasi, Halo, astrop Pak ya. Fuma. Ya, Terputus, Pak, ya? halo. Nggih, tadi terputus, Pak. Nggih, Kenapa, monggo. Pak? Nggih, Pak Fuma, Halo. sudah. Tadi terputus. Nggih. Sekarang udah Suara jelas, Pak. terputus ya. Nyambung lagi dah. Oke. Cek cek cek. Ya, ya sih kalau kurang jelas nanti bisa diinterupsi ya, nggak apa-apa. Ya, sebentar. Sepertinya sinyal Pak Fuma. Masih nyambung, Pak? Nggih. Oh Tadi ya tadi anu kok nggih. kok Tadi connecting keluar lagi. nggih. Ya kok connecting lagi. Iya. Nggih, monggo, Pak. Lanjut, Pak. Oke, jadi tahapan praregistrasi Bisa lebih di dari share, share screen lagi, Pak. Ini share oh, screen ditutup, Pak. ya dari sampai sini ya. Jadi tahapan praregistrasi lebih ke industrinya. Jadi apakah industri itu sudah memenuhi CPUTB apa belum? Kemudian biasanya merek dari produk yang akan didaftarkan itu apakah sama dengan milik industri lain apa tidak? Kalau ada kesamaan biasanya diminta untuk revisi. Kemudian tahapan registrasi ya atau pre-market evaluasi ini lebih kepada produk dan formulasinya. Jadi data dokumen seperti bagaimana cara pembuatannya, formulasinya, kemudian bagaimana data stabilitasnya, kemudian bagaimana COA produk jadinya, kemudian data COA bahan baku, kemudian bagaimana ITC-nya. Nah itu biasanya ada di dokumen registrasi. Kemudian bagaimana apa efek atau eh, dokumen mutu untuk misalkan angka lepeng total atau mikrobanya itu masih memenuhi catatan atau tidak. Nanti kemudian ada juga labeling atau penandaan kemasan biasanya juga dicek di sini. Nah, nanti kalau sudah cek, BPOM akan melakukan evaluasi. Nah, apakah
ada penolakan atau ada tambahan data. Tambahan data ini biasanya untuk konfirmasi apabila kita masih kurang ya. Kalau memang sudah oke, nanti akan dilakukan persetujuan oleh investor. Ini tahapan untuk hilirisasi produk ya. Kalau di kita, kalau di Asimas biasanya ada tahapan R&D atau pembuatan prototipe ya. Kemudian kita lakukan uji stabilitas, kemudian kita akan scale up, kemudian kita akan membuat desain kemasan dan dokumen registrasi. Nah, ini tahapan-tahapan di kita ya. Jadi mulai preformulasi, kita akan meriset khasiat dan data empiris dari suatu bahan ya, karena kita di jamu atau POM-TR kita risetnya berdasarkan klaim empiris terlebih dahulu. Kemudian jurnal ilmiahnya kita kumpulkan dan kita akan tentukan dosis yang mau kita buat. Misalkan kita akan membuat dosis 500 mg untuk ekstrak dari bahan tertentu, karena itu dinilai efektif berdasarkan jurnal dan empiris. Kemudian setelah itu kita akan tentukan formulasinya, apakah dosis 500 mg itu kita akan formulasi ke dalam bentuk sediaan kapsul atau sediaan saset atau sediaan tablet ya. Kemudian kita tentukan juga apakah memerlukan bahan tambahan atau adjuvan ya, eksipien yang tepat. Nah, itu apa yang tidak yang tidak yang cocok dengan bahan baku dan tidak ada efek-efek yang merugikan. Kemudian kita sesuaikan juga standar mutunya dengan Badan POM. Kemudian kita tentunya juga akan menyesuaikan dengan visibilitas produksinya. Apakah bisa diproduksi di tempat di pabrik untuk skala yang lebih besar atau tidak. Nah, setelah oke, nanti akan dibuatkan desain, kemudian dilakukan uji stabilitas produk ya, secara accelerated atau 6 bulan ya. Accelerated itu kalau nggak salah di suhu 40 derajat ya, sama RH 75% kalau nggak salah. Itu selama 6 bulan ya, di bulan ke-0, bulan ketiga dan bulan ke-6. Nah, itu apabila hasilnya masih bagus ya, nanti biasanya Badan POM itu akan memberikan izin edar minimal 2 tahun. Kemudian variasi isi juga perlu dipertimbangkan. Jangan sampai kita membuat sediaan satu botol itu isinya banyak ya, karena harus mempertimbangkan konsumsi selama maksimal 1 bulan. Jadi misalkan dosisnya sehari 3 kali 1, jadi maksimal untuk 1 bulan 30 hari itu adalah 90 tablet atau kapsul. Nah, biasanya kalau isinya lebih dari itu, misalkan 200 ataupun lebih, biasanya dari Badan POM tidak memperkenankan. Kemudian kita melanjutkan ke tahapan validasi proses ya. Apakah bisa dibuat dengan skala yang lebih besar? Kalau sudah bisa, nanti kita lanjutkan ke dokumen investasi. Ini tadi contoh-contoh dokumen pada saat praregistrasi, prarek dan registrasi ya. Untuk prarek mungkin lebih ke industrinya ya, apabila ada kerjasama kontrak ya akan dilakukan di situ. Untuk registrasi, dokumen yang dibutuhkan ya tadi dokumen sertifikat atau COA dari bahan baku dan bahan kemas ya. Jadi bahan bakunya apa, misalkan ekstrak ya, bagaimana mutu ekstraknya, kemudian kemasannya apa, misalkan botolnya jenis apa, itu itu juga dilampirkan. Dan untuk sertifikat atau COA dari produk jadi seperti apa,
seperti kekerasannya mungkin, atau waktu hancurnya, kemudian cara pembuatannya seperti apa, mulai dari awal sampai akhir bagaimana, kemudian hasil dari uji stabilitas yang 6 bulan tadi, kemudian rancangan desain kemasan ya, kemudian hasil prareknya ini kalau sudah oke bisa dilakukan. Nah, ini contoh persyaratan mutu produk jadi ya. Jadi yang harus ada di sertifikat analisa produk jadi itu minimal mencakup parameter sebagai berikut. Jadi mulai dari pemerian, bisa dari bau, warna, dan rasanya bagaimana. Kemudian keseragaman bobot ya atau volume. Jadi kita ketahui bahwa keseragaman bobot ada standarnya ya, sesuai dengan farmakope atau farmakope herbal. Dan apabila bobot setiap setiap sediaan itu berbeda-beda, tentunya nanti dosisnya bisa berbeda dan itu yang uh, dilarang oleh Badan POM. Dan untuk kadar air, biasanya kadar airnya ini kurang dari 10% ya standarnya, karena di atas itu rawan untuk timbulnya cemaran mikroba. Dan uji waktu hancur. Kemudian uji waktu hancur ini kalau nggak salah kurang dari 30 menit. Karena kalau lebih dari itu dikhawatirkan tidak terserap atau tidak optimal untuk efeknya. Kemudian ada uji pH, berat jenis atau kadar alkohol untuk sediaan cair. Kemudian ada uji cemaran mikro ya, angka lempeng total, AKK, biasanya standarnya sih tidak lebih dari 10/3. Untuk mikroba patogen ya harus negatif dari mikroba patogen seperti Escherichia coli, Salmonella, Pseudomonas, dan Staphylococcus castigela. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bakteri patogen yang harus diuji terhadap produk jadi. Kemudian logam berat ya, karena dari tanaman ya sumbernya, jadi kandungan residu logam berat juga perlu dicek untuk kandungan Pb, Hg, kadmium, dan arsen. Nah, ini harus di bawah standar semua. Jadi ada standarnya kalau di internet itu, saya lupa ya standar berapa. Bisa di bawah standar atau tidak terdeteksi untuk parameter yang menurut. Kemudian kalau untuk klaim tertentu ya, seperti untuk klaim stamina pria atau obat kuat, biasanya eh, diminta oleh Badan POM uji bebas BKO. Nah, karena banyak industri-industri ya yang nakal, dia menambahkan BKO pada produk. Jadi kita diminta uji bebas BKO seperti sildenafil, tadalafil, vardenafil untuk yang klaim ke stamina pria. Kemudian apabila mengandung madu dan turunannya, biasanya diminta uji bebas kloramfenikol. Nah, ini ada beberapa kategori ya. Ini ada produk obat tradisional dengan kategori rendah ya. Jadi komposisinya sederhana, sudah dikenal secara empiris. Biasanya produk-produk yang low risk ini mudah untuk diizinkan dan tidak membutuhkan waktu lama untuk evaluasi. Bahannya bisa dari kayak seperti minyak kayu putih, minyak telon, atau sediaan topikal lain yang seperti obat gosok dan lain-lain. Atau sediaan oral seperti serbuk dan cairan seperti beras kencur, temulawak, dan lain-lain yang biasanya sering dipakai dan termasuk resiko rendah. Ada juga beberapa produk produk-produk tunggal yang masuk dalam list. Nah, ini ada simplifikasi ya. List simplifikasi ini ada list dari Badan POM yang dimana apabila kita menggunakan bahan tunggal dari bahan-bahan yang ada di list ini akan lebih cepat ya, lebih cepat dan lebih mudah untuk didatangkan karena tidak memerlukan uji stabilitas ya, sehingga bisa didaftarkan lebih cepat.
Jadi obat tradisional dengan komposisi sederhana atau masuk dalam kategori ini bisa didaftarkan dengan kategori low risk dan biasanya kadarnya lebih cepat. Nah, ini larangan dalam obat tradisional ya. Jadi perlu ditekankan di sini untuk obat tradisional itu tidak boleh mengandung alkohol lebih dari 1%. Ya, kecuali tinktur ya, yang pemakaiannya dengan ditetes atau diencerkan. Namun biasanya kalau seperti ini nanti susahnya apabila kadar alkoholnya lebih dari 1% juga sertifikat halalnya tidak akan keluar. Jadi lebih baik dihindari. Kemudian mengandung bahan kimia obat seperti tadi ya, obat kuat, obat nyeri, biasanya ada kandungan bahan kimia seperti sildenafil, seperti asam sulfanamat atau ibuprofen, biasanya banyak dicampurkan di sediaan-sediaan herbal atau obat tradisional. Kemudian narkotik dan psikotropik, jadi bahan-bahan yang mengandung narkotik dan psikotropik biasanya dilarang atau masuk negatif list dalam Badan POM. Atau bahan lain yang berdasarkan pertimbangan membahayakan kesehatan. Nanti ada listnya lebih lanjut untuk negatif list. Kemudian menggunakan tumbuhan atau hewan yang dilindungi, nanti ada listnya juga dan selanjutnya. Kemudian juga dilarang membuat bentuk sediaan yang tidak pada industrinya seperti intravaginal, tetes mata, dan parenteral atau infus ya, yang langsung ke peredaran darah. Kemudian suppositoria, karena kebanyakan bentuk sediaan ini adalah bentuk sediaan yang harus diproduksi di fasilitas yang steril ya, atau kelas A di industri farmasi. Karena kelas industri dalam obat tradisional biasanya masih fasilitas produksinya masih kelas B ya, yang di kategori produksi. Kemudian dilarang untuk obat tradisional mengandung isolat, isolat seperti piposianin, manentol, dan narkoneol itu biasanya dilarang. Jadi kebanyakan obat tradisional itu adalah ekstrak-ekstrak bahan alam dalam bentuk ekstrak atau multi kompon, tidak dalam bentuk isolat. Nah, ini juga ada regulasi tentang pemanis ya. Jadi batas pemanis itu berapa? Nah, ini ada di surat edaran nomor sekian. Nanti kalau untuk lebih detailnya nanti bisa dicek. Dengan bahan pengawet seperti benzoat itu juga ada batas maksimalnya. Dan nanti apabila kita melakukan formulasi di luar batas penggunaan ini, tentunya akan dilakukan revisi atau penolakan saat dievaluasi oleh Badan POM. Dan pelarut ya, harus apabila kita menggunakan pelarut selain etanol dan air, harus melampirkan pengujian sisa pelarut yang digunakan. Misalkan menggunakan pelarut seperti N-heksan atau aseton, nah itu perlu dikaji lebih lanjut resikonya, dan residunya juga perlu ini, dicek supaya tidak meninggalkan residu di ekstraknya. Kemudian untuk bahan pewarna juga ada batasnya. Nah, ini contoh bahan yang dilarang ya digunakan karena diketahui menimbulkan efek yang tidak baik bagi kesehatan, seperti ini yang biasa digunakan sebagai pelancar haid ya, Simplicia anglicae sinensis. Nah, ini bisa menyebabkan bayi lahir cacat. Jadi saat ini tidak boleh digunakan. Kemudian ada lagi seperti ini, berberis dan lain-lain. Nah, itu diketahui kandungan alkaloidnya dapat menyebabkan iritasi ginjal dan nephrotoksik, sehingga dan menyebabkan ini ya, depresi sumsum tulang. Kemudian ada juga
tanaman kava-kava dengan efek samping hepatotoksik ini juga sudah dilarang oleh Badan POM. Kemudian ada lagi yang lain mungkin yang bersifat sedatif dan narkotik ya seperti kratom, ini juga dilarang. Cuman untuk kratom ini saya lihat kok masih banyak. Cuman untuk pasar ekspor ya, pasar ekspor itu banyak kratom dari daerah Sumatera atau Aceh itu yang diekspor ke negara-negara luar ya, karena mereka di sana mungkin penggunaan seperti apa seperti narkotik atau psikotropik masih dilegalkan ya. Karena kanabis juga kan masih sudah legal ya di luar negeri. Namun untuk di Indonesia sendiri masih belum. Jadi tanaman-tanaman seperti ini yang mengandung efek sedatif dan narkotik masih dilarang untuk atau diawasi peredarannya. Kemudian ada bagian-bagian tanaman yang juga masuk dalam negatif list ya. Negatif list ini juga sama BPOM juga akan dievaluasi tidak boleh dipakai karena ada efek yang tidak baik. Nah, baiknya kita ini ya menghindari menggunakan bahan-bahan yang masuk negatif list ya karena dikhawatirkan nanti juga akan ditolak untuk pendaftaran. Nah, ini bagiannya tidak semua bagian ya. Ini hanya bagian tertentu misalkan dari Abrus precatorius ini yang bagian bijinya yang tidak boleh dipakai. Mungkin kalau bagian lain seperti daun itu masih bisa. Tapi baiknya kita menghindari untuk penggunaan bahan-bahan yang sudah masuk ke negatif list. Ini contoh untuk tadi untuk tanaman dan hewan yang dilindungi ya. Jadi seperti biawak, penyu dan kura-kura jenis tertentu ini juga dilindungi. Kemudian ikan hiu dengan jenis tertentu juga dilindungi. Jadi kalau kita menggunakan bagian hewan yang dilindungi, baiknya dikaji terlebih dahulu apakah memang benar bisa dipakai atau tidak. Karena memang termasuk pengawasan yang ketat di Badan POM. Nah ini untuk pangan ya, untuk POM MD untuk pangan olahan. Ini juga sama ya, pangan olahan juga izinnya lewat Badan POM, kecuali untuk industri rumah tangga ya, atau PIRT itu biasanya lewat Dinkes ya. Cuman yang bisa memproduksi hanya industri rumah tangga. Kemudian untuk produk-produk yang memiliki masa simpan kurang dari 7 hari ini tidak perlu dilakukan perizinan. Kemudian yang diimpor dalam jumlah kecil seperti sampel atau untuk penelitian atau untuk konsumsi sendiri juga tidak perlu dilakukan perizinan. Atau digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung ke konsumen. Contohnya untuk ekstrak ya. Ekstrak apa itu juga bisa uh, tidak perlu perizinan ke Badan POM. Atau sediaan pangan yang dijual atau dikemas langsung di hadapan konsumen atau pembeli. Seperti ya kalau penjual nasi goreng atau martabak itu ya tidak perlu ada izin ke Badan POM. Ini contoh pengembangan produk di hasil riset di Asimas ya. Ini contoh hilirisasi dari produk profesor di UNER, Prof. Joko ya. Beliau meneliti tentang teh hijau. Nah, teh hijau ini mengandung antioksidan kuat ya, epigalokatekin galat yang dapat berfungsi sebagai imunomodulator untuk meningkatkan imun tubuh ya. Dan juga terapi untuk penderita seperti kanker, tumor, kista dan miom. Produknya di Asimas dikembangkan dalam bentuk sediaan saset yang digunakan dilarutkan ke dalam air penggunaan atau instant drink ya. Produknya seperti ini, warnanya merah karena berasal dari antioksidan yang ada pada
EGCG. Kemudian ada dalam bentuk kapsul, ada diabetes ya, penelitian dari Prof. Sukardiman juga di UNER. Dia klaimnya untuk diabetes dan kolesterol terbuat terbuat dari ekstrak kulit manggis dan kumis kucing. Setelah diteliti beliau dan dosisnya juga sudah disesuaikan sesuai dengan penelitian. Nah, jadi untuk pengembangan produk ya mungkin di untuk kompetisi industri kita perlu melakukan inovasi-inovasi yang bagus ya. Kemudian konsumen juga cepat bosan, konsumen juga cepat ini ingin produk-produk baru dan kita di industri harus senantiasa melakukan inovasi. Untuk kategori produk baru bisa produk baru yang dengan pangsa pasar yang baru atau produk baru dengan pertama kali memasuki pasar yang sudah ada atau pasarnya sudah ada, kita ada produk yang sejenis atau produk lama yang kita modifikasi atau ada menggantikan produk yang yang ada cuman ditingkatkan untuk dosis dan kinerjanya biar lebih optimal, itu juga ada kategori produk baru yang seperti itu. Kemudian produk baru untuk target pasar yang baru, kemudian ada lagi untuk produk baru yang mungkin harganya lebih rendah atau biar bersaing dengan industri yang lain yang pasar-pasarnya menginginkan produk-produk dengan harga yang lebih rendah. Tentunya untuk pengembangan produk juga akan mempertimbangkan tingkat kenyamanan, kemudian tingkat kesehatan ya, kemudian tingkat apa kemampuan atau daya beli, kemudian tingkat kesenangannya. Jadi dalam pengembangan produk kita bisa mengurangi komponen yang berefek apa negatif atau yang kita tahu untuk fungsi kesehatan itu kurang bagus, misalnya kita bisa mengganti, kemudian kita bisa menaikkan komponen yang mungkin dari testimoni dirasakan bagus atau positif atau menambahkan bahan lain untuk bisa dengan adanya teknologi seperti fermentasi dan yang lain-lain sehingga membuat produk yang lebih unik dan lebih ada manfaat untuk kesehatan. Nah, ini contoh tahapan pengembangan kalau di industri besar ya. Jadi memang kalau di industri besar atau berbeda dengan UKM seperti kita. Jadi kalau di industri besar yang sudah punya pangsa besar seperti Sido Muncul ataupun yang lain, ini mereka untuk pengembangan produk akan lebih lama lagi ya karena mereka punya tim market yang lebih detail. Jadi mereka akan strateginya akan lebih panjang ya dalam membuat produk baru. Dia akan melakukan screening, bisnis analisis, kemudian tes market dan lain-lain sebelum jadi launching produk. Dan tahapannya cukup panjang, konsepnya bisa apa? Bisa bertahun-tahun atau berbulan-bulan ya untuk menciptakan konsep. Belum lagi untuk memfinalisasi ke market dan registrasi tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Nah, ini sekilas tentang marketing ya. Jadi tadi kita sudah banyak belajar tentang apa? Tentang pengembangan produk dan registrasi di mana di obat tradisional. Nah, tentunya produk yang sudah diregistrasikan itu harus diproduksi dan produk yang diproduksi harus dipasarkan. Nah, kemudian di sini kalau kita marketing zaman dulu memiliki prinsip apabila produk ingin jalan di pasar, biasanya memerlukan budget promosi yang besar ya, seperti mungkin produk food.
and beverage, tentunya iklannya besar-besaran di TV, di mana, nah, di media yang lain supaya produknya booming dan dikenal sehingga produk tersebut bisa masuk ke pasar konvensional retail dan akan dibeli oleh konsumen. Nah, namun sekarang dengan adanya media digital, prinsip tersebut sudah tidak banyak dipakai. Jadi saat ini promosi itu bisa dilakukan dengan budget yang lebih sedikit, lebih murah, lebih spesifik dan terukur ya. Karena kita bisa mentarget konsumen-konsumen yang atau audien atau target market yang memang spesifik, tidak ke semua orang, tidak ke semua segmen, tapi bisa tertarget ke segmen yang lebih spesifik, yang sesuai dengan produk kita. Jadi produk harus dianalisa, disurvei, sehingga menentukan produk yang tepat sebelum dilakukan formulasi dan registrasi. Jadi kita perlu tahu market yang akan kita tuju seperti apa. Misalkan kita khusus ingin market segmen ibu hamil ya, seperti Mom Uung, itu kan segmennya cukup cukup kecil ya. Dia hanya jualan ke produk-produk yang fokusnya ke ibu hamil dan menyusui. Jadi produknya akan dispesifikkan ke produk yang produk ASI booster atau produk-produk menyusui seperti itu. Jadi produk yang mereka keluarkan tentunya produk yang spesifik ke arah sana dan ibu-ibu kita bisa mengiklankan ke yang lebih tertarget kepada ibu-ibu yang membutuhkan. Kemudian di media digital atau platform penjualan online, baik offline ataupun offline tentunya banyak persaingan ya. Di online sendiri persaingan tuh bisa dilihat kalau kita buka e-commerce atau Shopee, contohnya kita bisa lihat dan bisa langsung membandingkan harga ya. Dengan produk yang sama mungkin kita bisa ada harga yang berbeda-beda atau produk yang sejenis harganya pun beda-beda. Bahkan sampai-sampai untuk dengan klaim yang sama atau dengan market yang sama, kita tentunya apabila ingin dilirik akan memberikan harga yang paling murah. Nah, ini tentunya itu akan menjadi persaingan yang tidak sehat ya bagi industri dan bagi pelaku usaha karena menjual produk semurah-murahnya itu tidak akan memberikan profit yang tinggi. Nah, kalau kita bisa menjual dengan profit yang tinggi itu akan menjadi lebih bagus dan lebih sehat untuk perkembangan perusahaan kita. Jadi kita harus beralih dari segmen yang banyak akan persaingan atau red ocean ini ke segmen yang lebih minim persaingan atau di blue ocean dengan cara meningkatkan pembeda ya, memiliki pembeda yang signifikan, adanya inovasi dan teknologi yang berbeda dengan kompetitor. Jadi kita akan membentuk pasar baru yang minim akan persaingan. Ini jenis-jenis produk bahan alam yang prospek ya. Tentunya apapun tanamannya atau bahan baku herbanya, yang penting untuk saat ini kita dapat mengedukasi konsumen itu dengan lebih baik ya. Biasanya mereka membutuhkan bentuk sediaan yang unik atau merubah mindset ya. Mungkin mindset itu jamu itu pahit. Nah, bagaimana cara kita merubah bagaimana jamu ini tidak pahit atau enak dikonsumsi dan juga bisa untuk menjaga kesehatan kita. Kemudian untuk bentuk sediaannya mungkin lebih minat ke bentuk sediaan yang modern dan praktis, efisien dibandingkan sediaan jamu yang dulu dikenal dengan mungkin jamu seduh ya, masih diseduh, masih butuh air hangat, kemudian rasanya pahit. Nah itu mungkin sediaan yang kuno dan kurang modern. Nah sekarang ada sediaan yang lebih simpel, bisa larut, tidak harus air panas ya,
mungkin air biasa sudah bisa, atau tinggal ditelan mungkin seperti persediaan kapsul dan lain-lain yang lebih efisien. Kemudian formulasi yang lebih teruji ya, jadi formulasi yang dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya, atau mungkin didukung oleh penelitian yang sudah sahih atau sudah banyak ya dan terbukti. Nah, itu akan lebih diminati dan tentunya akan lebih loyal. Dan untuk segmentasi kita tentunya lebih mudah memasarkan apabila pangsa pasarnya sudah ada daripada mencari pasar untuk produk baru ya. Misalkan segmentasi yang kita akan menyasar ke segmen yang lebih kecil atau ke komunitas, mungkin ke komunitas ibu menyusui atau ke komunitas diabetes atau ke komunitas diet. Nah itu merupakan segmentasi yang lebih kecil dengan persaingan yang lebih kecil juga daripada kita harus menjual ke semua orang dengan klaim yang apa dengan klaim yang umum. Kemudian kita fokus kepada konsumen kita perlu mengenali siapa target audiens atau target market kita. Kita perlu survei apa yang mereka butuhkan dan kita bisa memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan mereka. Nah, ini contoh-contoh produk yang mungkin unik ya, yang tidak tidak lazim di pasar ya. Nah, ini contohnya ada sediaan yang pepes ya, herbal atau dalam bentuk pepes konsentrat. Nah, itu penggunaannya cukup simpel, kita teteskan ke air, kita minum airnya, sudah bisa memberikan manfaat. Mungkin herbal-herbal detox atau herbal-herbal diet dalam bentuk ini masih jarang. Kemudian kita juga bisa promosikan dalam persediaan tablet punya ya, tablet punya yang rasanya lebih enak ya, mungkin ekstrak-ekstrak apa yang mungkin dirasa rasanya itu kurang nyaman bisa diformulasi menjadi sediaan yang lebih nyaman atau ditambahkan pemanis sehingga enak untuk dikonsumsi. Dan sediaan-sediaan yang praktis seperti saset ready to drink atau teh celup itu juga masih diminati, tentunya dengan tambahan rasa-rasa yang enak dan nyaman di mulut konsumen. Kemudian kita juga bisa untuk membuat sediaan-sediaan cair yang dari probiotik atau hasil fermentasi itu juga sediaan-sediaan yang unik dan jarang ditemui. Nah ini contoh pengembangan lagi dari kita di Asimas dengan nilai keunikan yang berbeda ya. Kalau di Asimas itu kita produk yang unik atau produk andalan kita adalah produk yang mengandung jamur dewa ya. Karena di Asimas sendiri jamur dewa hanya dibudidayakan satu-satunya di Asimas di PT Agarikus Kemangkor Sentosa yang kita kembangkan dan kita kombinasikan dengan beberapa ekstrak sehingga menjadi value yang baru dan unik dan tidak ada di kompetitor yang lain. Di sini mengandung antioksidan tinggi karena mengandung ekstrak jamur dewa, ekstrak daun kelor, ekstrak buah bit dan ekstrak teh hijau. Nah, ini untuk bisa untuk menjaga kesehatan atau daya tahan tubuh dan bisa membantu untuk penyakit degeneratif seperti diabetes. Ini produk unik juga yang kita selain dari bahannya yang mengandung jamur dewa, ini juga diproses dengan metode fermentasi ya dengan bakteri probiotik Lactobacillus casei sehingga menghasilkan metabolit atau bioaktif baru yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan, daya tahan tubuh dan mengatasi penyakit-penyakit degeneratif. Di sini ada bahan lain yaitu ekstrak jamur dewa, mengkudu, rosella, madu, propolis,
dan metabolit fermentasi. Ini jadi apa? Unique selling proposition. Jadi kita harapannya memberikan brand kita ada di winning zone yang dimana kita memberikan apa yang konsumen kita butuhkan dan kompetitor lain itu uh, tidak memberikan tidak sesuai atau tidak sebagus kita dalam memberikan uh, pelayanan yang atau manfaat yang sesuai dengan keinginan konsumen. Jadi yang terpenting memang pemasaran ya, sebagus apapun produknya, apabila tidak dipasarkan dengan tepat maka tentunya tidak akan ada yang mau mencoba. Dan yang kedua adalah kualitas dan khasiat ya. Karena itu tentunya akan menjadi bukti yang penting karena sebagus apapun program marketingnya apabila produknya tidak berkualitas, produknya jelek misalkan atau menimbulkan efek yang merugikan, maka brand atau konsumen juga tidak akan loyal. Yang ketiga, kendala di perizinan mungkin yang butuh waktu ya. Jadi memang diharapkan marketer bisa lebih bersabar dan melakukan riset yang lebih dalam terkait segmen pasar sehingga tidak mengandalkan momentum yang sesaat. Ya, ini momentum yang sesaat itu contohnya seperti dulu waktu pandemi COVID itu banyak sekali industri yang melakukan perizinan untuk produk-produk imunitas ya seperti vitamin C, Tabinoto dan lain-lain. Nah, itu banyak sekali yang didaftarkan sehingga demand-nya memang tinggi pada saat itu saja. Namun setelah pandemi itu turun, permintaan uh, permintaan turun dengan drastis dan bahkan hampir uh, tidak ada ya untuk saat ini ya. Kembali istilahnya kembali seperti semula. Jadi apabila kita membuat produk-produk yang berdasarkan momentum, tentunya produk itu tidak akan bertahan lama. Kemudian kita melakukan riset pasar yang sangat detail sehingga segmentasinya cocok dengan produk yang akan dibuat sehingga mudah untuk diterima dan dipromosikan. Kemudian yang terakhir tentunya produk harus memiliki nilai keunikan yang tinggi ya sehingga dapat menjadikan value atau unique selling proposition yang tepat dan tidak mudah ditiru oleh konsumen. Tidak mudah ditiru oleh pembeli. Ini tantangan untuk industri obat tradisional memang masih banyak industri obat tradisional atau pelaku usaha jamu yang mencampurkan bahan kimia obat ya. Nah ini masih digarap juga sama Badan POM untuk memberantas pelaku-pelaku usaha yang seperti ini. Dan tentunya kita di Asimas sudah komitmen untuk tidak menggunakan BKO ya. Nah, memang itu tidak baik untuk kesehatan. Kemudian produk beredarnya produk yang tidak terdaftar. Jadi banyak produk yang dijual tanpa adanya izin edar yang resmi. Kemudian adanya produk yang terdaftar namun saat dijual tidak memenuhi syarat farmaseutik, misalkan pencemaran mikronya itu tinggi atau kadar airnya terlalu tinggi sehingga berjamur, padahal expirednya masih lama, kemudian mungkin kerasanya kurang bagus ya sehingga banyak yang pecah untuk tabletnya itu juga tidak memenuhi syarat. Kemudian banyak iklan yang mungkin terlalu overclaim atau tidak sesuai dengan kebutuhan dari WHO. Itu materi untuk ini ya, edukasi dan pemasaran. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Iya, silakan di mahasiswa kalau ada yang ingin didiskusikan. Mumpung ada praktisi yang dari industri obat tradisional, Pak Uma. Untuk PKPA nanti Asimas mulai semester ini digunakan, Pak. Kemarin sudah ada, Kemarin dapat jadwal ya Pak ya dari Bapak. sudah ada jadwal dari Asimas. Eh, berapa Maret? 4 sama 4 tepat 8 mahasiswa nggih, kalau nggak salah nggih. Jadi 2 gelombang nanti. Oh, oke kalau sudah. Nggih. Dari Pak
Pak, aduh, Pak yang Suparjo. menghubungi. Nah, Pak Suparjo, nggih, 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 Suparjo. Iya. Hmm. Kalau Asimas ini masih anu Pak nggih, masih launching produk terus nggih, pengembangannya nggih. Iya, kita cuman nggak ini sih. Mungkin setahun ada satu atau dua produk yang kita launching. Itu lebih ke apa bahan baku komposisi baru atau memang untuk atau lebih kemana Pak trennya itu Lebih Pak? ke komposisi baru kan. Komposisi baru ya. Ya, komposisi baru sama mitra baru biasanya kalau kita. Oh, dari mitra baru yang ingin ini Ya, apa ingin buat pro- produk atau brand buat baru. produk gitu ya. Nggih, nggih, nggih. Saya kalau kayak apa kalau kayak misalnya contohnya begini Pak, misalnya kayak obat-obat ini ya, obat-obat balsem gitu ya. Itu sebetulnya kan kadang-kadang komposisinya sebetulnya kan mirip-mirip saja ya. Cuman Iya, dengan launching produk baru, iklan baru kayak itu seolah-olah apa itu tergantung penerimaan pasar tergantung bagaimana ini apa mengemas dan ininya kan. Seperti ini seperti yang kalau yang menurut saya itu ini eh, hot in cream tuh loh, Pak. Hot in cream itu iya. sebetulnya Sebenarnya sebetulnya banyak kan Pak dari brand-brand G yang sama itu. Ini banyak untuk produk yang jenis dengan brand yang sama, cuma tergantung pasar ya biasanya. Lebih cocok yang mana? Komposisinya hampir mirip-mirip biasanya. mirip-mirip sebetulnya ya. Iya. Bukan indikasi yang benar-benar baru atau komposisi yang Atau benar mungkin baru. penambahan penambahan komponen tertentu yang menjadi merek baru. Ada Hmm. mungkin ditambahkan apa bahan lain di merek yang lain. Iya. Ini dari teman-teman ada yang ini materi saya yang tentang Ya, silakan deh mahasiswa. Atau sudah ini? Atau sudah? Iya. Tadi untuk kuisnya tadi saya di kolom chat ya, sudah saya main kolom chat nanti bisa dijawab di sana. Baik, saya rasa mungkin materi dari Pak ini Buma mungkin apa ini? sudah diterima. Ada yang di ini ya. Nanti anu Pak nggih, apa namanya tadi ada Oh, beberapa ada yang sepertinya. direct message ya, Pak? Oh, bentar, bentar. Tidak bisa, kalau di Ini apa itu, Pak? chat tadi saya Sorry. ini Pak ada kuis sama Oh, ini. itu verbal. Oh, tulis ini, Pak. Iya, saya ngasih kuis itu apa namanya hanya ke co-host saja, co-host saja. Oh, gitu. Ini jawaban-jawaban dari kuis mahasiswa sepertinya. Oke. Ini sih Bapak, Ya, izin bertanya mengenai kuis. Tadi terdapat beberapa mahasiswa yang belum itu Bapak belum sempat mengirim jawaban kuisnya bagaimana nih Bapak? Oh gitu. Ya, sebentar saya tambahin lagi ya, waktunya 2 menit. Coba nanti dari Pak Buma bisa memberi pencerahan juga untuk jawabannya. Ya, sebentar saya buka dulu. Bentar. Ya, jadi kuis yang saya soal kuisnya itu jelaskan jenis-jenis produk dari bahan alam yang dapat dikembangkan atau diedarkan di pasaran. Nggak salah itu materinya di agak awal-awal Pak nggih? iya. Ya, jadi dari bahan alam itu kan bisa dikembangkan dalam berbagai jenis produk yang nanti dapat diedarkan sesuai dengan apa syarat edar atau syarat registrasi yang masing-masing jenis produk itu. Jadi bisa dalam bentuk
obat tradisional, bisa dalam bentuk pangan fungsional atau dalam bentuk suplemen kesehatan kan gitu kira-kira Pak. Kosmetik macam-macam gitu ya kira-kira. Tapi kalau dilihat dari komposisinya tadi kok malah banyak ini Pak ya, malah banyak kosmetik Pak ya. Gimana Pak? Dari sisi Yang dari produk-produk dari bahan alam itu yang jenis produk yang beredar tuh kalau dari datanya tadi kok malah yang banyak kosmetik Pak ya. oh yang dari Bepom Pak. Ya, karena Iya. kosmetik ini ya cukup mudah didaftarkan dan memang cepat juga ya, cepat apa? Tidak seribet produk herbal ya. Oh, gitu ya. Jadi kalau kosmetik itu kan memang apa ya, lebih lebih ini Pak, lebih simpel perizinannya. Dan juga memang pas pangsa pasarnya kayaknya lebih 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 ini ya, lebih ini ya Pak ya maksudnya ya. Yang ini kan, yang ini ya, yang di slide ini ya, kosmetika ya. Ya, ya itu Pak. Ya, ya ini data dari Badan POM memang industri kosmetik itu apa banyak mendaftarkan merek-merek barunya ya. Karena kita ketahui satu merek aja seriesnya ada banyak ya. Kayak Wardah itu mungkin udah berapa merek sendiri dan itu kan dihitung per satu ya. Satu merek kan satu notifikasi ya. Kayak serum, kayak krim itu sudah. Jadi kan kalau mereknya ada banyak ya itu tentunya akan semakin banyak juga yang didaftarkan secara keseluruhan. Jadi memang tren kosmetik itu lebih cepat Pak. Apa, untuk perbaruannya lebih cepat sih daripada ini ya obat tradisional atau Kalau pembuktian klaimnya itu kosmetik itu anu Pak ya, longgar Pak ya. ya pembuktian klaimnya sih tidak banyak disoroti ya karena memang masuk low risk ya kalau dari Bepom. Pemakaian luar itu kategorinya adalah kategori risiko rendah. Jadi memang dari Bepom pengawasannya mungkin yang penting kosmetik itu kamu tidak mengandung merkuri, tidak mengandung hidroquinon aja sih dari mereka. Masalah berkasih apa enggak ya. Kalau memang Ya, saya kan skincare kan mungkin dari efek-efek whitening, moisturizer gitu aja. Takutnya sih yang ke ethical ya. Ini kan mereka kan memang lebih disoroti tidak mengandung ini zat yang berbahaya seperti merkuri atau itu hanya boleh dipakai di klinik klinik kecantikan. kalau dari PT Asi Mas Pak itu dari komposisi produknya itu hanya obat tradisional apa juga ini juga Pak kayak dari registrasinya itu Pak. Kita registrasi semua ada semua Pak dari obat herbal, tradisional atau suplemen kesehatan atau kosmetik ada. Kita melakukan registrasi semua. Cuma yang paling banyak di kita masih ke obat tradisional kan. Ya obat tradisional ya karena kosmetik kita masih baru di tahun kemarin jadi belum banyak yang kita kembangkan untuk di kosmetik. Silakan ada mahasiswa mungkin ada yang ingin tanyakan kaitan dengan ini. Ada yang Mungkin kaitan dengan skripsinya, lagi skripsi apa nih, nanti apa bisa dikembangkan jadi produk apa? nah itu ya mungkin hilirisasinya nanti. Ya, ada mungkin yang mau cerita, ada yang mau cerita atau sudah ini ya, sudah jadi produk semua, Pak. Biasanya kalau yang produk-produk itu yang memang dari awal mengikuti nih Pak, karya PKM itu, karya kreativitas mahasiswa itu. Oh iya, PKM banyak yang lolos Pak ini di teman-teman. Kemarin ada berapa dari farmasi ya? Ada 3 atau berapa ya dari farmasi? Ini mudah-mudahan kalau tahun ini, tahun depan Pak, tahun depan kayaknya mudah-mudahan banyak ya karena ini ada ini ya, ada kayak semacam apa itu namanya pengkondisian itu ya, ada jadi dari kampus dari
dari universitas itu ada semacam penjaringan, kemudian ada bantuan dana awal gitu untuk ini apa untuk menggairahkan gitu ya. Oh, Kemarin lokasi ditarget ya. tiap fakultas itu mengirim 5 atau berapa gitu ya. Sehingga itu nanti yang terseleksi di apa ada pendanaan awal untuk semacam ini ya penelitian awal pendahuluan begitu. Sehingga apa itu namanya pada saat pendaftaran PKM itu sudah ibaratnya sudah dari proposal sudah baik, ada apa itu namanya penelitian pendahuluan sehingga kemungkinan untuk didananya biasanya itu lebih besar. Nah, itu kemarin seperti itu kayaknya. Kemarin sudah ada yang tiap fakultas ditarget minimal 5 atau berapa begitu ya. Oh, iya. Tapi masih kalah dengan UB, dengan UGM, Mbak, kalau dari segi capaian. Dari sana memang biasanya Banyak ya. memang ya sebetulnya itu apa namanya memang kaitan dengan jumlah mahasiswa juga ya. UB sama UGM kan jumlah mahasiswanya kan hampir Iya, 3 kalinya UNED ya. Peluangnya lebih besar juga biasanya. Baik, saya rasa kalau dari Mas memang kayaknya capek juga nih seharian mungkin sudah selesai praktikum nih. Semester 7 ini memang full dalam 1 minggu praktikum terus. ya moga Baik, nanti kalau ada yang di sini nggih. bisa. Mungkin dari Pak Fuma ini untuk menyampaikan yang apa mungkin closing statementnya, Pak. Ya, jadi untuk di bahan alam ya teman-teman, tentunya di apoteker ya, pengembangan bahan alam itu eh, sangat potensial ya, apalagi di era digital ini banyak eh, apa banyak potensi yang bisa dimanfaatkan ya, kita sebagai apoteker bisa memberikan edukasi tentang manfaat bahan alam. Kemudian dari edukasi itu kita bisa memunculkan suatu produk juga yang baru untuk viewer-viewer kita atau untuk apa follower-follower kita, yang tentunya apa ya istilahnya untuk membuka usaha, peluang usaha itu sebagai apoteker untuk mengembangkan produk atau untuk mengedukasi produk itu lebih gampang ya ke depan, tidak harus bekerja di industri farmasi atau industri obat tradisional, kita juga bisa menjadi entrepreneur. Mungkin itu Pak ya yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Puma. Demikian adik mahasiswa yang dapat kita ikuti bersama pada kuliah tamu pada kesempatan ini yang disampaikan oleh Bapak Puma Aji Putra Pratama dari PT Asimas. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh Pak Puma dapat bermanfaat ya untuk pada saat nanti selama PKPA misalnya nanti karena di Asimas juga digunakan untuk PKPA di industri eh, jamu yang lain juga kita pakai ya beberapa. Kemudian nanti juga mungkin pada saat setelah lulus juga bisa untuk mungkin lapangan kerja yang apa namanya memacu untuk bergerak di bidang industri obat tradisional. Baik, Oke, demikian saya sampaikan terima kasih Pak Puma iya Pak. atas waktu dan kesempatannya bisa memberi kuliah tamu pada malam hari ini. Kepada dari mahasiswa semua yang sudah mengikuti sampai akhir, terima kasih. Baik, kita akhiri. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.